Tidak ada makan siang gratis. Oh gitu ya? Ya, tidak ada makan siang gratis. Jadi di nikah politik itu sangat Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka Bengkulu dan sahabat Merdeka Indonesia. Kembali kita bertemu dalam acara Kopi Politik. Kesempatan ini datang di studio pengamat politik hukum dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang juga seorang aktivis 98 bersama Bung Dr. El Fahmi Lubis. kandidat. Oh, kandidat ya? Ya, kandidat. Bersama kandidat Dr. El Fahmi Lubis. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bung, Ya, apa kesibukan gini, Bung? ya kesibukan kita seperti biasa, tetap melaksanakan aktivitas sebagai seorang akademisi, mengajar, membimbing, dan terakhir kita merambah juga di dunia virtual karena situasi apa itu yang memaksa kita harus seperti itu. Gara-gara pandemi COVID-19 semua aktivitas kehidupan kita sudah dilakukan secara virtual. Oleh sebab itu kita harus beradaptasi dengan suasana dan habit baru ini. Ya, Oke. cukup sibuk ya. Tapi syukur di sela-sela kesibukan bisa datang ke studio kita. Alhamdulillah. Bung, Bung salah satu yang menekuni dan menganalisa, mengkaji politik hukum. Betul. Hari ini kita dialog dalam acara Kopi Politik Siap. sebagai pengamat politik hukum Siap. di Bengkulu dan mudah-mudahan jadi pengamat politik hukum Indonesia. Amin. Bung, kita saat ini lagi asik dengan demokrasi lokal, Betul. politik lokal, yakni pemilihan gubernur dan 8 bupati. Bupati. Bagaimana menurut Bung posisi gonjang-ganjing perebutan rekomendasi partai? Oke. Jadi menarik sekali pertanyaan Bung Rahiman. Memang kita sekarang sedang memasuki tahun politik. Walaupun suasana kita sekarang di tengah pandemi COVID-19, tapi keputusan politik pemerintah sudah diambil bahwa pilkada serentak lanjutan 2020 itu tetap dilaksanakan dan sudah disepakati oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu ditetapkan tanggal 9 Desember 2020. Ini artinya dengan dikeluarkannya PKPU keluarnya PKPU nomor 5 tahun 2020 sebagai payung hukum teknis dari pelaksanaan pilkada serentak lanjutan ini, berarti genderang politik pada pilkada 2020 ini dimulai dan kondisi yang sama juga terjadi di tingkat lokal kita di Bengkulu. Nah, sekarang ini menurut pengamatan, Bung, sebagai pengamat Oke. politik hukum, Siap. bagaimana proses gonjang-ganjing tarik-menarik rekomendasi partai? Oke. Jadi sampai hari ini kan kita menganggap figur-figur yang muncul di di ranah publik hari ini, ada setidaknya untuk pemilihan gubernur itu ada 3 nama yang menguat. Yang menguat, ya, menguat di dalam pembicaraan publik hari ini. Siapa saja itu, Bang? Yaitu Petahana ya? Petahana, yaitu Pak Rohidin sendiri. Lalu ada Pak Helmi Hasan, Wali kota ya? yang saat ini wali kota Bengkulu, dan terakhir Agus Rin, mantan gubernur Bengkulu. Oh ya, Bung, itu saya mendapat informasi. Ya, Itu ada salah satu kader partai. siap. Dia sudah mengeluarkan dana untuk rekomendasi, untuk mengikuti tahapan. Di antaranya biaya survei. Tapi belakangan ini namanya memudar dari partai dia sendiri. Gimana menurut analisis? Wah, itu dalam politik terkenal dengan adigium, tidak ada makan siang gratis. Oh gitu ya? Ya, tidak ada makan siang gratis. Jadi dinamika politik itu sangat cair dan
apa yang ditanyakan Bung Rahiman terkait misalnya banyak calon-calon kandidat yang sudah mengeluarkan uang yang banyak, sudah membiayai survei, sudah mendekati, mungkin sudah memberikan sedikit mahar kepada partai politik, tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dan namanya menghilang di dalam nominasi dari partai yang bersangkutan. Nah, itulah politik Bung Rahiman. Segala sesuatunya sangat cair dan dinamikanya sangat tinggi sekali. Tapi kita juga harus ingat bahwa di dalam politik kita harus menjuangkan apa yang disebut dengan value, nilai-nilai politik. Artinya politik ya yang kita pahami selama ini adalah politik yang sangat transaksional. Ya, secara etika politik seharusnya dia sebagai kader partai dia membayar survei, seharusnya dia dong. Iya, idealnya seperti itu. Dan disitulah problematika sistem politik di Indonesia hari ini, bahwa partai politik itu tidak melakukan proses rekrutmen pejabat politik itu dari kadernya, tapi yang menjadi ukuran itu berapa banyak isi tas. Berapa banyak isi tas? Berapa banyak isi tas yang ditawarkan oleh seseorang, lalu berapa popularitas dia di publik. Karena politik selalu kalkulasinya adalah kalkulasi menang kalah, maka partai politik dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi itu sangat ditentukan oleh dua hal itu. Yang pertama isi tas, yang kedua adalah popularitasnya secara publik. Sahabat Merdeka, sahabat Merdeka Indonesia, sahabat Merdeka Bengkulu, yang menentukan, partai politik menentukan siapa yang akan diusung. Isi tas dengan popularitas. Pengamat politik hukum Elfahmi Lubis. Bung Elfahmi, idealnya memang harus sesuai dengan mekanisme. Betul. Ikut proses. Betul. Tetapi yang lebih parah, bahkan ada yang tidak ikut proses pendaftaran. Betul. Bahkan sudah ada yang mendaftar. Betul. Nah, tetapi yang tidak mendaftar, tidak mengikuti proses, malah itu yang direkomendasi. Ya, itu sekali lagi saya katakan begitulah kondisi politik kita hari ini, di mana partai politik itu lebih pada orientasi itu tadi, orientasi yang bersifat transaksional. Jadi mekanisme partai sering diabaikan, sering dikesampingkan karena dipengaruhi oleh faktor itu tadi, faktor yang pertama isi tas, yang kedua popularitas. Padahal dia sudah mendaftar menurut mekanisme dan lain sebagainya, tetapi ujuk-ujuk ada orang baru yang mungkin menurut elit politik di partai itu menjanjikan, baik menjanjikan secara materi maupun menjanjikan secara elektabilitas di masyarakat. Nah, justru itu yang yang diusung oleh partai politik. Nah, ke depan sistem seperti ini perlu diperbaiki, karena tugas partai politik itu bukan saja adalah tugas rekrutmen politik, tapi dia ada dua tugas tambahan yang lain, yaitu bagaimana fungsi dia sebagai partisipasi politik dan fungsi dia sebagai komunikasi politik. Tapi politik kita hari ini lebih ansi, partai politik itu memainkan peran yang ketiga aja, yaitu proses rekrutmen pada jabatan politik. Nah, oleh sebab itu ke depan ada perubahan sistem politik, di mana kita mengharapkan ada proses kaderisasi di dalam partai, dan partai sudah mempersiapkan orang-orang yang bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya, Bung Fahmi, sebaiknya itu dituangkan dalam undang-undang politik atau khusus ketentuan partai, hukum partai? Harus dibuat dalam regulasi dalam bentuk undang-undang. Kalau dia masih dalam bentuk ketentuan internal partai yang mengikat internal partai, ya sebenarnya sekarang seluruh partai politik itu sebenarnya sudah punya SOP di dalam pasti mekanisme SOP di dalam menentukan siapa yang akan mendapat rekomendasi untuk menduduki jabatan atau dicalonkan dalam jabatan politik. Tapi kan sering diabaikan dengan alasan-alasan yang berbagai macam. Oleh sebab itu, untuk menghindari agar proses-proses seperti yang Bung Rahiman katakan tadi, ada orang yang tidak mendaftar malah yang dicalonkan oleh partai politik, tapi orang yang sudah berkeringat, yang berdarah-darah di partai politik justru diabaikan. Nah, oleh sebab itu, ke depan harus ada perubahan regulasi dalam sistem politik kita, di mana partai politik itu
secara kelembagaan, secara institusional kita kuatkan. Yang kedua, fungsi partai politik itu ya harus melakukan proses kaderisasi, kader, dan harus mempersiapkan kadernya untuk menduduki jabatan politik. Dengan demikian ya partai politik itu betul-betul menjadi kelembagaan politik yang menggembleng kader-kader pemimpin bangsa di masa depan. Iya, Bung. Tapi sekarang lagi proses pembahasan di nasional itu undang-undang politik. Betul, undang-undang partai politik. Apa harapan, Bung? Ya, yang pertama kalau kita melihat saat ini bahwa sistem politik yang dibangun saat ini berbiaya tinggi, cost tinggi. Oleh sebab itu ke depan ketika anggota DPR dan pemerintah melakukan pembahasan rancangan undang-undang perubahan tentang partai politik, semoga dibuat sebuah sistem bahwa untuk rekrutmen jabatan-jabatan politik yang dilakukan oleh partai politik itu ya tidak ansih itu dengan biaya tinggi, tetapi bagaimana orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapasitas dan kemampuan juga memiliki akses yang sama untuk terlibat dalam sirkulasi elit, baik elit nasional maupun elit lokal. Jadi jangan semata-mata berdasarkan isi tas dan popularitas. Ya, Bung Fahmi. Memang sebagusnya karena ini pembahasan rancangan undang-undang politik. Betul. Itu kan DPR RI seharusnya open ya, harus terbuka ya. Betul. Ini yang diramaikan muncul cuman masalah parliamentary threshold. Dengan presidennya itu saja. Gimana menurut Bung Fahmi? Itulah problem kita karena politik kita hari ini selalu memusatkan perhatiannya pada bagaimana memperebut dan mempertahankan kekuasaan. Iya, menjegal dan mempertahankan. Mempertahankan kekuasaan. Sehingga banyak sekali misalnya aturan-aturan regulasi itu hanya memusatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan ini. Padahal kita tahu bahwa tugas partai politik itu adalah garda terdepan di dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu, keberadaan partai politik itu menjadi penting dan strategis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu sebenarnya banyak sekali kalau kita inventarisasi problem-problem yang muncul dalam sistem politik kita, mulai dari sistem kampanyenya, sistem kepartaiannya, sistem kelembagaan partai politiknya, sistem rekrutmennya, itu banyak sekali problem. Tapi yang muncul, yang viral dibahas adalah isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan, yaitu misalnya tentang presidential threshold untuk dikurangi jangan 20%, lalu parliamentary threshold dinaikkan sehingga tidak partai-partai kecil, partai-partai gurem tidak punya potensi untuk bisa ikut di dalam proses-proses kontestasi politik di tanah air. Dan ini secara tidak langsung kemunduran bagi proses demokrasi. Biarlah partai politik itu hidup dan berkembang dan dia akan diseleksi oleh alam sendiri. Kalau pemilihnya tidak ada, konstituennya tidak ada, maka dia akan mati sendiri. Tapi jangan dijegal melalui proses regulasi persekolahan para elit politik yang sudah menguasai DPR saat ini. Sahabat Merdeka Indonesia, sahabat Merdeka Bengkulu. Tolong membangun demokrasi, jangan melakukan proses penjegalan, tapi biarlah dia naturalisasi. Nanti masyarakat menentukan partai mana yang dia inginkan. Menurut El Fahmi Lubis, politik hukum Bengkulu. Bung, kalau secara hukum, kalau dia sudah keluar banyak uang, kemudian sudah mengikuti tahapan, apakah bisa dia kira-kira menggugat? Tidak. Di situ problem masalahnya. Karena dunia politik ini dunia yang abu-abu. Deal-deal politik itu hampir nyaris tidak bisa dijangkau oleh pasal-pasal di dalam KUHP maupun pasal-pasal di dalam perundang-undangan. Wilayahnya abu-abu karena antara panggung depan dengan panggung belakang itu berbeda. Jadi ketika kita misalnya ada calon yang sudah mengeluarkan uang banyak, sudah membiayai survei atau sudah memberikan mahar politik kepada partai politik misalnya, itu sulit sekali bisa dijangkau oleh sistem hukum kita. Karena wilayahnya sangat abu-abu dan orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang kuat. Oleh sebab itu kejahatan politik di Indonesia itu sulit sekali terungkap. Contoh misalnya money politik. Money politik itu bukan isu yang udah dibicarakan 10 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini
setiap dalam kontestasi pilkada maupun pemilu selalu persoalan money politik itu menjadi problem terbesar bagi pembangunan demokrasi kita. Tapi sampai hari ini apakah ada regulasi maupun penegakan hukum yang keras terhadap praktik-praktik mafia politik seperti ini? Kita lihat tidak ada sama sekali. Nah, oleh sebab itu di dalam sistem regulasi undang-undang politik yang depan harus ada pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum bagi mafia politik, sehingga dengan demikian ke depan proses demokrasi kita itu betul-betul berjalan secara fair dan fair play. Ya, Bung Fahmi. Betul. Menurut analisa sebagai pengamat politik hukum, di setiap calon ini, ini sudah nampak atau beberapa pendapat itu sudah merupakan sebuah konsorsium. Ya, betul. Ada konsorsium di belakangnya. Betul. Ada konsorsium pengusaha, media, penegak hukum, betul, dan lain-lain. Bagaimana itu menurut Bung? Itu tadi apa yang disinyalir oleh Bung Rahiman itu memang faktanya, tetapi fakta itu kan fakta yang terjadi di panggung belakang politik. Kita tidak bisa melihatnya secara nyata, tapi kita merasakan itu ada, dan itu pasti ada. Bahwa setiap calon-calon yang akan bertarung dalam kontestasi politik baik di tingkat lokal maupun nasional, itu bukan rahasia umum, semuanya itu disokong-sokong oleh cukong-cukong, apakah itu cukong ekonomi, cukong politik, cukong hukum, dan lain sebagainya. Itulah akibatnya banyak sekali ketika memimpin para elit-elit kita itu, apakah itu gubernur, wali kota, presiden sekalipun, itu sering sekali terkungkung dengan deal-deal yang sudah diatur ketika mencalon. Oleh sebab itu banyak sekali misalnya masuk kepentingan pengusaha, kepentingan penegak hukum, karena cukong-cukong ini cukup berpengaruh di dalam pengambilan keputusan politik ketika dia memimpin nanti. Jadi bagaimana nasib masyarakat? Nah, inilah problemnya. Masyarakat itu dalam politik hanya sekedar penonton dan hanya supporter yang tepuk hore saja. Jadi ketika musim politik dia dibutuhkan, dia diperlukan, tapi ketika kekuasaan itu sudah direngkuh, sudah didapatkan, maka dia ditinggalkan. Itulah nasib rakyat di dalam sistem politik Indonesia hari ini. Nasib rakyat di dalam sistem politik kita hari ini, hanya sebagai penonton. Hanya sebagai tim hore. Tim hore. El Fahmi Lubis, pengamat politik hukum. Betul. Bung. Dalam kopi politik kita hari ini, siap. Ya, mudah-mudahan yakin nanti akan banyak yang silakan diminum, menyaksikan sebuah pencerahan dari Bung El Fahmi Lubis. Betul. Bung, pesan-pesan khusus untuk 3 kandidat yang muncul tadi. Oke. Yang pertama, saya selalu terus dalam berbagai kesempatan itu menyatakan bahwa pilkada itu bukan hanya panggung bagi aktor dan elit politik, tapi pilkada itu juga adalah panggung buat rakyat. Apa artinya ini pernyataan saya ini? Bahwa rakyat harus terlibat secara aktif, diajak bicara, diajak untuk ngomong di dalam hal kita proses-proses politik dalam pilkada. Jangan hanya rakyat itu selalu menjadi penonton, hanya sebagai pemilih. Ketika selesai mencoblos di bilik suara, dianggap selesai tugasnya. Oleh sebab itu ke depan kita harus memulai budaya politik, bagaimana panggung-panggung politik atau proses-proses politik seperti pilkada, pemilu, dan lain sebagainya itu bukan hanya panggung bagi penyelenggara pemilu maupun aktor atau elit politik, tapi juga menjadi panggungnya buat rakyat. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, di dalam proses pilkada Bengkulu ke depan, kita berharap agar terjadi keseimbangan politik. Kita berharap itu jangan head to head, tapi gitu ya. Kalau bisa itu ada 3 pasangan calon gubernur, sehingga masyarakat mempunyai keleluasaan dan tidak terlalu berdarah-darah di dalam proses pemilihan nanti. Tapi kalau itu memang dalam waktunya nanti memang mau tidak mau harus terjadi head to head, saya akan memprediksi kerasnya persaingan di akar rumput, dan saya berharap proses-proses ini tidak mengorbankan masyarakat di tingkat bawah. Dan yang terakhir, pesan saya
proses-proses politik dalam pilkada itu dilakukan harus secara fair dan harus menghindari money politik dan transaksi-transaksi politik yang di belakang panggung, sehingga kita berharap pilkada kita ke depan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul menjadi aspirasi masyarakat Bengkulu. Itu Bung Raiman kira-kira harapan saya terhadap proses pilkada kita 2020 ini. Oke, Bung Fahmi sebagai pengamat politik hukum, ada 3 pesan-pesan. Tapi sebelum kita akhiri, karena kesibukan Bung Fahmi juga, masalah penegakan hukum. Kita kan sudah ada Gakumdu, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Betul. Tetapi kadang ini kan skor 1-2. Gimana nih, Bung? Saya selain sebagai seorang pengamat politik hukum, kebetulan saya diamanai sebagai salah satu tim pemeriksa daerah yang bagian integral dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ya. Jadi saya tahu persis bagaimana proses penegakan hukum pelanggaran pemilu itu. Inilah kelemahan kita, Bung Rahiman. Dalam banyak tulisan saya sudah pernah menulis mengkritik ini, bahwa penegakan hukum untuk pidana pemilu kita itu sangat banci. Sangat banci. Sangat banci sekali. Dan itu akal-akalan saja aturan itu. Kenapa tidak? Seorang yang misalnya terbukti melakukan money politik, tertangkap tangan melakukan money politik, barang buktinya ada, pelakunya ada, tapi Bung Rahiman, pelakunya itu cukup melarikan diri, tidur aja 14 hari di hotel mewah di Jakarta, atau melarikan dirilah dari Bengkulu. Setelah 14 hari selesai, udah mau pulang lagi ke Bengkulu silakan. Kena kasusnya itu sudah kadaluarsa. Karena waktu yang diberikan undang-undang itu cuma 14 hari bagi Gakumdu untuk melakukan pengusutan sampai pada proses persidangan pidana pemilu itu. Jadi kalau sudah lewat batas waktu 14 hari, ya tidak bisa lagi kasus itu. Bukannya karena mungkin pengaruh anggaran kecil? Tidak, karena regulasi ini persoalannya, Pak. Regulasi di dalam undang-undang politik kita diatur itu bahwa Gakumdu itu diberi waktu cuma 14 hari untuk melakukan pengusutan kasus-kasus tindak pidana pemilu. Oke, tapi karena anggarannya kecil untuk mengejar 14 hari, mungkin dananya nggak tercapai. Kemungkinan juga itu. Bisa jadi persoalan anggaran juga menjadi problem dalam hal penegakan pelanggaran atau pidana pemilu. Oke, sekarang kan 3 nih. Seandainya Bawaslu menyatakan melanggar, kalau 2 ini tidak, kalah kan? Kalah. Gimana itu kira-kira? Ya itu. Jadi dari sisi komposisinya juga Gakumdu itu sudah tidak fair. Banyak sekali misalnya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang masuk dalam ranah pelanggaran pemilu yang masuk ranah pidana pemilu atau pidana politik itu harus lewat Gakumdu, dan itu banyak sekali yang direkomendasikan Bawaslu, tapi sampai di Gakumdu itu banyak hilang satu-satu, hilang tidak jelas. Oleh sebab itu saya melihat khusus untuk penegakan hukum pelanggaran pemilu itu keberadaan Gakumdu itu sangat tidak efektif. Oleh sebab itu mungkin ke depan kita perlu memikirkan, kalau memang kita anak bangsa ini mau menginginkan tegaknya sistem demokrasi yang bagus, maka oleh sebab itu untuk mereka pelanggar pidana pemilu ini ya harus dikasih sanksi yang tegas, dan lembaga yang untuk mengusutnya itu ya harus lembaga yang kuat juga. Jangan seperti yang terjadi saat ini, sangat banci sekali keputusannya maupun keberanian dari lembaga ini. Sahabat mereka Indonesia, sahabat mereka Bengkulu, inilah dialog dalam acara Kopi Politik kita bersama Bung Fahmi. Siap. Sebelum kita akhiri, ada kata-kata kunci, Bung, dalam politik di lokal ini, kemudian pesan khusus untuk rancangan undang-undang politik yang sedang digarap, apa pesan-pesan khususnya? Oke, pesan-pesan khusus saya itu tadi saya ulangi lagi bahwa mari kita jadikan kontestasi politik pilkada kita, ada pilkada gubernur maupun pilkada bupati sebagai panggung demokrasi buat seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi kita menjadikan
panggung-panggung politik ini hanya untuk elit dan aktor politik dan penyelenggara, tapi bagaimana ke depan kita menginginkan pesta demokrasi ini juga menjadi pesta rakyat. Oke. Khusus pesan-pesan terhadap wakil kita di DPR RI dalam membahas politik. Ini pesan saya untuk teman-teman di DPR yang memiliki fungsi untuk melakukan pembahasan berbagai regulasi terkait dengan undang-undang pemilu ini. Harapan kita ke depan bahwa harapannya itu pasal-pasal undang-undang yang dibuat tentang partai politik ke depan itu yang pertama memperkuat demokrasi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat institusi politik kita, dalam hal ini partai politik. Jadi partai politik tidak hanya berfungsi sebagai memperebut dan mempertahankan kekuasaan saja, tapi sebenarnya secara teoritis partai politik itu sebenarnya fungsinya luar biasa strategis di dalam pembangunan proses demokrasi. Oleh sebab itu di dalam regulasi undang-undang politik ke depan, harapan terbesar kita rakyat itu adalah bagaimana ada perubahan yang fundamental dalam sistem politik kita dalam rangka memperkuat demokrasi. Sahabat Merdeka Indonesia, itulah dialog kita dalam acara Kopi Politik bersama pengamat politik hukum, kandidat Dr. El Fahmi Lubis. Jangan bosan untuk berdialog di sini. Siap. Biar kita sampaikan kepada publik ide-ide pemikiran, dan mudah-mudahan DPR RI akan mengajak akademisi-akademisi se-Indonesia untuk membahas ini, jangan hanya segelintir orang saja. Dan pesan saya pada masyarakat, kanal yang mencerdaskan itu adalah Remol. Di sini tersedia informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Sahabat Merdeka, Remol selalu mengutamakan pemikiran-pemikiran merdeka. Terima kasih Bung Fahmi. Siap, terima kasih sama-sama. Lain kali kita diskusi kembali dalam kajian yang lain. Siap. Mudah-mudahan sebagai pengamat politik hukum, jangan di lokal saja tapi menjadi tingkat nasional. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.